Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kenalin, aku Asyifa Ratnazuri, perwakilan dari Departemen Minat Bakat HMPS PAI Uin Masai Surakarta. Nah, pada acara kali ini, aku yang bakal nemenin kalian untuk beberapa menit ke depan. Tentunya pada acara podcast. Acara podcast kali ini, aku mau mengangkat tema tentang literasi yang bakal aku kerucutkan dalam urgensi minat baca di era gempuran medsos. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Halo Mas Adimas, bisa disapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Halo para pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada saya ya. Terima kasih. Saya cukup senang bisa menghadiri podcast pada episode kali ini ya. Bersama dengan Mbak Fafa ya. Itu. Boleh tanya-tanya dulu Mas tentang kayak kesehariannya, kepribadiannya. Iya, silakan. Sekarang semester berapa ya Mas? Saya sekarang semester 7. OTW semester 8 nih. Berarti skripsi ya Mas? Iya, ini sedang menyusun skripsi ya. Doakan saja semoga segera bisa selesai itu skripsinya itu ya. Amin. Untuk alamat rumahnya? Saya domisili di Kartosuro ya. Saya pribumi ini, dekat dengan kampus di Kampung Adijayan. Tinggal di Kartosuro saya sekarang. Berarti sekarang ini ya, mahasiswa aja ya? Maksudnya nggak nyambi sama kerja atau? Enggak, untuk kesibukan sekarang saya kuliah, kemudian di rumah itu ada ya kegiatan bantu-bantu orang tua kan. Kebetulan orang tua itu mempunyai usaha itu produksi kue seperti itulah. Jadi saya membantu orang tua terus kuliah sama menyusun skripsi itu sekarang. Kegiatan saya fokusnya di situ sekarang. Oh ya, ini kan dengar-dengar Mas Adimas punya karya yang di-upload sama Avatar. Radar. Radar. Nah, itu bisa diceritain gimana kayak penyusunannya, terus Ya. kok bisa sampai di-upload. Untuk karya sendiri yang untuk di koran berarti ya, di Radar Solo Jawa Pos itu memang berangkat dari apa yang saya resahkan ya. Di situ kan tulisan saya tentang bagaimana minat baca itu di tengah gempuran media sosial seperti itu. Nah, jadi berangkat dari situ kemudian saya lihat saya buat tulisan dulu, saya buat naskah. Kemudian saya lihat memang sasaran saya adalah koran waktu itu karena saya ingin men-challenge diri saja. Kira-kira tulisan saya ini apakah bisa dimuat di koran seperti itu. Nah, dan itu ada informasi tentang Radar Solo dan saya kirim di situ dalam alhamdulillah bisa dimuat. Jadi memang koran itu kan sebenarnya bisa kita masuki tulisan-tulisan kita, kalau kita punya karya itu kita bisa kirim seperti itu. Di Solo Pos juga ada di rubrik mimbar mahasiswa. Kemudian di Jawa Pos juga bisa artikel opini bebas seperti itu. Dan saya waktu itu alhamdulillah tembusnya di Radar Solo seperti itu. Itu untuk karya saya yang ada di, lebih tepatnya tulisan saya ada di koran. Kalau terkait dengan yang lainnya, saya juga pernah alhamdulillah ini sudah menulis buku juga, terbit 2 buku gitu. Yang pertama tentang dimensi tasawuf ya. Nah, tentang ketasawufan itu saya tulis di buku yang pertama. Kemudian yang di buku kedua itu tentang toleransi. Tapi toleransinya itu di dalam tubuh agama Islam sendiri. Jadi karena kita sering sesama pemeluk agama Islam malah selalu berselisih paham. Konflik antar golongan. Nah, di tepatnya konflik ya mungkin konflik atau mungkin berselisih paham itu ya, berbeda pendapat antar golongan sehingga menimbulkan konflik. Nah, berangkat dari keresahan itu saya juga akhirnya merampungkan 1 buku itu yang kedua. Terus saya juga pernah tembus di platform mojok.com. Itu platform ya lumayan cukup sudah terkenal ya di Jogja itu. Tulisan saya tentang ini Kartosuro, saya mengangkat Kartosuro ya.
bagaimana keunikan Kartasura ini dibanding dengan daerah-daerah yang lain loh. Ya agak sombong sedikit berarti ya. Itu terus kemudian, ini kok malah saya jadi cerita kayak banget ya? Ya, Maksudnya ya ini cerita saja ya, cerita saja, jangan dianggap apa-apa ya. Malah jadi motivasi. Ya motivasi, ini bukan sombong atau bukan apa, tapi ya riak sedikit lah. Enggak. Kemudian juga ada tulisan, saya juga pernah itu menulis esai yang waktu itu mengadakan lomba itu dari HMPS Solo 3 tapi tingkatnya sejateng DIY. Dan itu temanya tentang literasi juga. Isunya juga tentang literasi. Dan alhamdulillah saya dapat nomor 1 itu di antara 30 sekian peserta lah di Jateng DIY. Nah itu artinya apa? Artinya memang saya tekun di bidang ini, meskipun belum jago-jago sekali ya. Maksudnya saya juga masih amatir gitu. Saya tekun di bidang ini karena memang saya merasa bahwa sing tak iso niki mung nulis. Aku ki iso ini mung nulis. Ini aku bahasa Jawa apa ya? Enggak apa-apa, santai. Yang saya bisa itu hanya bisa menulis gitu. Maka karena saya hanya bisa menulis ya wis saya maka tekuni dunia kepenulisan itu. Dan isu-isu yang saya angkat utamanya tentang dunia pendidikan agama Islam, tentang agama Islam. Meskipun nanti juga merebar ke isu-isu sosial, isu-isu politik, tapi saya belum menyentuh ranah itu karena saya belum berani. Jadi saya masih berangkat dalam bidang keilmuan agama Islam. Sementara itu dulu Mbak Fafa ya. Silakan. Kayak gitu standarisasi, misalnya standarisasi untuk lolos di, katakanlah kayak tadi di radar Solo itu Mas. Ya. Misalnya, terus di yang lain-lain juga Ya. gimana itu Mas? Sebenarnya setiap platform ya, entah itu koran, entah Mereka itu media punya ini sendiri-sendiri. online itu mempunyai template-nya sendiri-sendiri. Jadi ketika saya tulis di Mojok, tulisan saya di Mojok, gaya kepenulisan saya di Mojok itu nggak bisa saya terapkan di tulisan di koran. Oh, iya. Kemudian tulisan saya di koran itu juga gaya kepenulisannya tidak bisa saya terapkan di saat saya mengikuti lomba esai misalnya. Jadi memang setiap ibaratnya setiap wilayah itu mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri. Nah, bagaimana kalau tadi pertanyaannya di radar ya, bagaimana tentang saya bisa tembus di radar itu karena memang saya mencermati dulu bagaimana sih alur kepenulisan kalau di koran itu utamanya di radar itu seperti apa. Oh ternyata tidak boleh mengandung unsur sara misalkan. Oh katanya tidak boleh lebih dari 3.000 kata misalkan seperti itu. Oh bahasanya populer. Di koran itu bahasa yang orang awam pun membaca itu bisa paham, mudah dipahami. Nah itu ketika kita terapkan di esai itu kita kurang kuat karena esai sangat ilmiah, nah, ya kan? Esai sangat akademis seperti itu. Maka tulisan saya di esai ya saya tinggikan seperti itu bahasanya. Padahal ya sebenarnya orangnya nggak tinggi amat sih. Maksudnya hanya pintar mendramatisir kalimat aja ketika di esai. Ketika di Mojok juga, ternyata Mojok itu adalah platform yang semi gaul. Jadi bahasanya itu bahasa yang gaul lah, seperti bahasa gaul gitu contohnya. Maksudnya bahasa keseharian. Bahasa keseharian. Pakai bahasa keseharian. Misalkan pakai bahasa gue atau lo seperti itu, bahasa Jakarta. Kemudian bahasa gaul itu? Padahal Mojok di Jogja ya Mas? Di Jogja, tapi kan platformnya memang sasarannya adalah bahasa-bahasa yang renyah, bahasa-bahasa yang memang asik untuk dikonsumsi. Ya bahasa-bahasa gaul lah, bahasa-bahasa TikTok ibaratnya seperti itu lah. Ternyata tulisan Mojok itu seperti ini ya, maka saya ubah gaya kepenulisan yang seperti itu. Dan saya waktu itu mengangkat tentang Kartasura gitu. Nah, dan alhamdulillah bisa Dan seperti itu Mukhtar untuk pertanyaannya yang tadi ya. Jadi setiap platform itu mempunyai template-nya sendiri-sendiri. Untuk Mas Alwi, Mas Adimas kan udah banyak ini ya kayak nyetak gitu. Terus kan di era sekarang itu kan kayak orang mau baca kayak yang udah dicetak maupun yang itu sifatnya online. Ya online kan kayak males-malesan gitu loh Mas, kayak apa sih kayak
males tapi kalau suruh baca novel, suruh baca kayak Wattpad yang mungkin online itu kan suka, tapi kalau masalah pengetahuan itu kan kayak males gitu loh. Masalah itu alternatifnya dari Mas Alfian biar gimana ya, masyarakat ataupun mahasiswa atau siswa itu biar mau gitu Mas baca, kayak seneng gitu. Ya, sebenarnya kita berangkat dari bagaimana mindset kita bergerak ya, bagaimana mindset kita itu kita terapkan. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi malas membaca, seperti itu kan, pada sederhananya seperti itu. Itu kita mulai dari mindset. Jadi dari cara berpikir, dari pola pikir, dari paradigma kita terhadap kegiatan membaca itu seperti apa itu loh. Kalau orang itu berpikir bahwa membaca itu adalah kegiatan yang tidak ada manfaatnya atau kegiatan yang itu sudah dianggap kuno, ya, tergantikan atas media sosial, maka membaca itu adalah hal yang buang-buang waktu, adalah hal yang nggak penting dalam hidup ini. Artinya kita tanpa membaca pun masih bisa hidup, ya. Pada bahasanya seperti itu. Tapi kalau kita mindset kita bahwa ternyata membaca itu penting untuk wawasan keilmuan kita, untuk nutrisi pikiran kita, seperti itulah, itu ternyata orang yang bermindset seperti itu maka akan memfokuskan kegiatannya sehari-hari paling tidak memprioritaskan untuk membaca. Nah, maka pertanyaannya bagaimana cara kita mengatasi adalah memperbaiki mindset, memperbaiki pola pikir kita terhadap kegiatan membaca. Nah, terus sekarang pertanyaannya adalah, terus yang benar itu mindset seperti apa Mas gitu kan? Menurut saya, ini pendapat subjektif saya ya. Menurut saya adalah membaca itu sendiri, ya, membaca itu sendiri. Ini penting ya, kudu dicatat oleh mahasiswa gitu. Terutama mahasiswa PAI. Terutama sing wis mumet kaya aku skripsi ngene. Nah, membaca itu sendiri ya, teman-teman. Mas Mukhtar dan Mbak Fafa. Membaca itu adalah perintah agama. Nah, kan kita kan mahasiswa PAI ya, berarti berangkat dari agama. Masa berangkat sekolah isu politik kan ini 2024 tuh ya. Nah, kita berangkat dari isu-isu tentang agama. Nah, membaca bagi saya adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan sama Kanjeng Nabi sendiri itu diterapkan. Nah, maka kita sebagai orang yang concern dalam bidang itu, artinya kita mengikuti ajaran Nabi dan kita menyembah Tuhan yang kita sembah itu, kenapa kita tidak menerapkan membaca itu? Terus sekarang kalau ditanya apa dalilnya? Lu jelas. Wahyu pertama kali yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu adalah Iqra, kan seperti itu. Iqra itu membaca gitu. Jadi kalau kita enggak membaca, nah siapa kita, wong Kanjeng Nabi aja disuruh untuk membaca. Nah, jadi bagi saya membaca itu adalah perintah agama. Itu satu ya Mbak Fafa. Artinya kalau kita bisa memindset itu, ternyata membaca itu perintah Gusti Allah. Berarti aku kudu gelem kudu maca wong ki perintah agama kan seperti itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membedakan antara membaca dan menonton. Jadi sekarang orang menganggap bahwa kita scrolling media sosial itu, scrolling Instagram atau TikTok atau YouTube itu kan sudah dianggap kita mendapatkan informasi. Oke, kita bisa belajar dari media sosial dan sebagainya. Tapi itu masih dalam ranah itu menonton, bukan membaca. Ya, menonton itu sifatnya temporik, sifatnya sementara, sepintas. Sementara membaca itu membutuhkan konsentrasi penuh. Menonton itu hanya membutuhkan satu indera, yaitu mata. Tapi kalau membaca itu akumulasi dari seluruh indera yang ada dalam diri kita. Membaca itu menggunakan hati juga loh. Menggunakan mata, menggunakan telinga. Jadi membaca itu bukan hanya sekedar kegiatan yang hanya melihat gitu. Tapi membaca itu memadukan seluruh potensi yang ada di dalam diri kita untuk konsentrasi dalam satu hal yang kita sedang cermati itu. Itulah membaca. Jadi makanya Iqra itu ya, kalau kita tafsiri itu bukan hanya bacalah, tapi maknailah, analisislah, pahamilah, renungkanlah.
Itulah dalam bahasa tasawuf. Nah, makanya kalau kita sudah bisa pertama mengubah mindset, yang kedua mengubah mengerti perbedaan antara membaca dan menonton, saya kira rasa malas itu akan bisa tersingkirkan. Begitu, Mbak Fafa. Saya kira jawabannya itu. Terus kan ini ya Mas, di era sekarang kan banyak banget ya kayak dia tuh di medsos cerewet, tapi Ya. dia itu kayak pengetahuannya dikit, kayak minim baca gitu loh Mas. Nah. Cuman kayak asal-asal dia tuh nggak nyari-nyari dulu itu hoax apa enggak. Ngomong tapi tanpa landasan yang benar. Ya. Nah, itu tanggapannya Mas Alfian gimana? Ya. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Ini pertanyaan, saya senang sekali mendapat pertanyaan ini karena itu relate dengan kita ya. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Ya toh, banyak ngomong di media sosial, banyak ngomong di status, wah nek status WA ngono nek titik-titik ngono kae. Gitu. Nah, ternyata kayak pengetahuannya. lah ya. Sebenarnya itu enggak apa-apa sih. Itu kan sarana kita berekspresi. Status WA, status Instagram. Nek status Instagram jenenge apa? IGS ya, Instastory. Ini dari diri sendiri ya Mas. Oh ya, nggak apa. Lah itu maksudnya kan kita memang di sana itu memang sarana berekspresi kita. Orang boleh berekspresi apapun di sana. Tapi ketika ekspresi kita itu tidak dibarengi dengan pengetahuan yang kompeten, itu akan berbahaya loh menurut saya, bagi saya. Karena itu nanti bisa saja apa yang dia ungkapkan itu tidak benar. Bisa saja apa yang dia ungkapkan itu sebuah kekeliruan informasi sehingga menyebabkan orang jadi ternyata seperti ini, tapi faktanya tidak seperti itu. Orang yang membaca status temannya itu kan, ternyata seperti itu, ternyata faktanya tidak seperti itu gitu. Kita asal percaya aja. Nah, tanggapan saya adalah nggak apa-apa, itu bebas, monggo, itu kan hak pribadi ya. Saya nggak bisa ojo nggih status bijak ya piye kan gitu, seperti itu ya nggak apa-apa, itu anunya teman-teman sendiri, itu memang kita disediakan oleh media sosial untuk media berekspresi. Tapi yang saya wanti-wanti, alangkah lebih baiknya jika apa yang kita cerewetkan di media sosial itu dibarengi dengan pengetahuan kita yang mumpuni, dengan cara belajar, dengan cara membaca. Artinya gini, apa yang disampaikan itu tidak dangkal gitu loh. Maksudnya saya sendiri ya, saya berbicara saya sendiri. Saya jarang sekali ya bermain media sosial itu secara intensif, itu saya sangat jarang, jujur saja ini ya. Bukan berarti saya benci media sosial, atau bukan berarti saya mengharamkan media sosial. Teman-teman harus main media sosial ya, enggak gitu. Maksud saya gini, saya lebih berekspresi lewat tulisan saya yang berlisensi gitu loh. Maksudnya kalau orang ingin sekali fokus ke keilmuan, maka carilah platform-platform yang memang itu kredibel gitu loh. Memang itu platform yang memang terakui gitu. Makanya saya lebih sering berekspresi lewat koran, lewat buku, lewat tulisan artikel-artikel yang saya upload di media ini. Kemudian saya ikut lomba, saya lebih seringnya di situ. Kalau sampean nge-save WA saya jarang bikin status. Bukan berarti saya membenci mereka yang selalu bikin status, enggak, tapi artinya ekspresi saya lebih ke yang sistematis saja lah gitu. Jadi enggak apa-apa berekspresi, enggak apa-apa, tapi asalkan ekspresinya masih dalam koridor yang benar. Koridor yang itu memang sesuatu yang sesuai dengan fakta objektif. Kadang-kadang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, iya. Saya tuh pernah geram terhadap, ini agak cerita ya. Saya tuh pernah geram terhadap salah satu orang lah. Dia membuat statement, tapi sebenarnya itu agak semi-semi membelokkan, menyesatkan lah. Yura menyesatkan sih, bahasanya kok kasar banget ya. Semi-semi membuat pikiran kita jadi ke arah situ gitu loh. Padahal itu bukan sesuatu yang benar gitu loh. Nah, saya pengen counter
tapi kok ngapain wis karemu lah, itu prosesnya dia seperti itu. Nah, tapi makanya begini teman-teman. Kalau nanti teman-teman sering membaca ya, baca buku, terutamanya buku ya, atau baca jurnal seperti itu nanti akan menemukan kebijaksanaan sendiri. Nanti akan menemukan karakter. Nah, titik di mana teman-teman menyampaikan sesuatu itu nek ora nek landasane, nek aku ora paham itu akan sangat berhati-hati. Begitu Mbak Fafa untuk komentar saya yang tadi ya. Gitu. Silakan. Ya. Terus ini kan intinya banyak-banyak baca, banyak-banyak ini ya kayak apa kan? Pinter-pinter nyaring lah yang benar sama yang enggak ya. Iya. Terus kalau menurutnya Mas Adima sendiri baca di media yang online sama yang cetak itu beda kualitas enggak Mas? Kayak pengaruhnya itu loh. Sebenarnya untuk kita memotret apakah yang kita baca ini sudah dari sumber yang terpercaya, itu bisa kita lacak melalui yang pertama adalah siapa yang menulis. Ya, kalau yang menulis adalah orang yang memang berkompeten, seorang profesor guru besar berbicara, seorang profesor guru besar atau seorang kiai, seorang ulama, maka entah dia penulisnya di lewat buku atau dia nulisnya lewat media online, itu terpercaya berarti. Itu berarti terpercaya. Misalkan tulisannya dari Gusmus. Nah, Gusmus itu kan juga menulis buku, tapi beliau juga menulis di Facebook, bahkan di YouTube beliau juga ngaji. Dulu kalau bulan puasa itu ngaji burdah seperti itu. Artinya mau bagaimanapun Gusmus itu menulis di media cetak maupun media elektronik itu terpercaya karena yang nulis Gusmus gitu. Tulisannya Cak Nun misalkan. Beliau nulis di platformnya itu caknun.com, website. Meskipun itu hanya sekedar website atau blog pribadi, tapi kalau yang nulis itu dari Cak Nun itu kan berarti terpercaya karena yang menulis adalah seorang cendekiawan. Itu yang pertama, kita lacak dari siapa yang nulis. Yang kedua, dari mana platform itu, di mana tulisan itu berada di platform mana seperti itu. Kalau platform yang terpercaya seperti misalkan ada tadi misalkan dari Mojok seperti itu kan juga cukup terkenal ya, cukup populer seperti itu. Itu bisa kita jadikan sumber informasi. Kemudian juga ada misalkan platform dari koran-koran yang cukup punya nama seperti kompas.com, Kompas Gramedia itu. Kemudian juga nah intinya platform yang memang itu sudah terakui secara sudah terpercaya begitu lah. Kalau mohon maaf ya, misalkan ada blog pribadi terus kita nggak tahu ini tulisan di internet ini websitenya apa ya, websitenya siapa ya, benar-benar anonim ya, tidak diketahui, ini kurang bisa dipercaya. Jadi itu ya Bapak ya, siapa yang nulis, di mana platform itu berada, nomor 2. Yang ketiga adalah tulisan itu, mohon maaf, misalkan seperti NU Online. Nah, NU Online itu kan website, itu cuma website ya, cuma artikel, tapi karena platformnya NU Online itu merupakan platform yang platform Islami yang terbesar se-Asia Tenggara itu NU Online itu, maka bisa dijadikan kita sebagai sumber rujukan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ada kesesuaian antara tulisannya sama yang nulis. Maksudnya gini, ketika yang menulis itu adalah seorang budayawan, kalau tulisannya kalau tulisannya seputar isu budaya, maka itu bisa terpercaya. Kalau dia seorang agamawan, terus tulisannya tentang agama, itu dia terpercaya. Tapi kalau dia seorang pelawak, misalkan, nulis politik, lah, ini agak rancu berarti. Apa seorang penyanyi nulis politik, lah itu masih nggak ada kesesuaian antara diri seorang itu dengan tulisannya. Nah ini agak diragukan sih.
Jadi ada 3 itu. Yang pertama adalah orangnya siapa, platformnya di mana, terus kesesuaian antara tulisannya dengan penulisnya. Penulisnya. Enggak mungkin orang pasti ya apa ya, tulis sesuai dengan keahliannya. Ya. Seorang Imam Ghazali itu pernah berkata dalam salah satu kitabnya bahwa berbicaralah kamu sesuai dengan wilayahmu ada di mana. Makanya kalau kita nggak ahli dalam satu ilmu jangan bicara. Nah sekarang medsos itu mewadahi kita untuk banyak bicara, ya kan? Jadi berbicara sesuai dengan apa yang kamu ketahui. Gitu. Nek memang orang ngerti, nggak usah berbicara seperti itu. Itu dulu Mbak Fafa, silahkan. Kalau ada lagi. Menurutnya Mas Adimas itu ada nggak sih kayak rendahnya minat baca itu akan mempengaruhi kayak masyarakat, maksudnya kayak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat gitu loh, maksudnya kayak ini kan minat bacanya masyarakat sekarang kan kayak minim banget Mas. Itu mempengaruhi nggak? Terus kan kita juga sebagai calon guru kan harusnya banyak-banyak baca, banyak-banyak informasi juga, terus kayak gimana ya, kayak haus ilmu lah harusnya lah, itu kan sekarang ini minim banget gitu loh Mas baca. Iya. Soal pengaruh ya, menurut saya sangat berpengaruh pastinya. Ada seorang budayawan, saya jawab dari buku yang telah saya baca ya. Ada salah seorang budayawan dari Semarang itu namanya Supriyanto GS, atau akrab disapa Mas Pri itu, Mas Pri. Dia budayawan yang sudah malang melintang di berbagai media seperti itu. Itu pernah dalam salah satu tulisannya itu Mas Pri itu pernah bilang bahwa majunya sebuah bangsa itu sangat ditentukan oleh reading habits, kebiasaan dalam membaca. Artinya bangsa ini maju atau tidaknya itu bisa dilihat ya, salah satunya indikasinya dari bagaimana masyarakat itu memberlakukan kegiatan membaca itu. Kalau minat bacanya itu tinggi, maka negara itu akan sangat dekat dengan kemajuan. Tapi kalau minat bacanya rendah, maka bangsa itu akan sulit ya, atau lambat sekali untuk bisa bergerak kepada kemajuan. Kita lihat misalkan negara Jepang. Negara Jepang itu orang nunggu bis itu sambil baca. Orang nunggu kereta itu sambil nyetel buku, sambil memegang buku. Orang ngantri beli makanan, kalau kita mungkin antri apa ya, antri makanan gacoan seperti itu ya, karo ngadeg kan, sambil berdiri itu sambil megang buku, membaca. Artinya sedetik pun mereka tidak kelewat untuk membaca. Lah sekarang kita ini memegang buku aja dianggap tabu. Coba sampean sambil ngantri sambil megang buku mesti dilihat banyak orang. Saya jadi sorotan. Ini hal yang aneh gitu, bener nggak sih? Coba kalian tuh bener nggak percaya? Antri makanan, antri apa atau antri bank misalkan, antri bank itu kan lama ya. Coba sambil megang buku dok gini, pasti orang apa sih kan gitu. Tapi kalau di Jepang enggak. Kemudian kalau kita melihat di masa lampau, pada saat dinasti Abbasiyah dan juga Umayyah, saat umat Islam mencapai titik keemasan, itu hampir seluruh ini yang bisa bisa dijadikan tamparan bagi kita. Hampir seluruh rumah yang ada di waktu itu di daerah Baghdad, daerah Irak itu ya, itu mempunyai perpustakaan. Bayangkan, menumah di perpustakaan pribadi, perpustakaan pribadi. Jadi orang yang dianggap kaya waktu itu ya, bukan karena punya mobil banyak, bukan karena punya kolam renang, bukan karena punya rumah bertingkat, tapi orang akan dianggap kaya dan sukses ketika dia punya perpustakaan. Dan terbukti waktu itu umat Islam mencapai titik puncaknya, keemasannya. Sebelum munculnya Renaissance, kebangkitan di Eropa Barat itu mempunyai perpustakaan. Jadi kalau tadi pertanyaan sangat berpengaruh.
Makanya kalau kita sangat minim sekali membaca, apalagi kita nyawang buku wis blokean nih berarti kudu wah apa sih buku itu seperti itu akan berpengaruh kepada wawasan kita, ya, cara berpikir kita. Kemudian kita hanya berkomentar asal berkomentar aja, nggak tanpa data, itu nanti akan mempengaruhi secara global. Orang berbicara tidak berdasarkan data, berdasarkan dasarnya. Jadi kalau mau bangsa kita maju, ya bacalah. Baik itu sekarang sudah dimudahkan oleh media online itu, ya baca saja. Saya pernah diskusi sama teman saya di UNS itu. Saya punya teman di sana. Beliau juga concern dan minat sekali membaca itu. Dia pernah bilang gini, coba kita perhatikan sepanjang jalan itu orang yang jual makanan itu banyak sekali. Coba sampean, gila lingkungan kampus ini. Wah sini panganan tok ini. Sekitar kampus kita UIN Raden Mas Said Surakarta tercinta ini. Enek ayam geprek, enek es coklat. Enek es teh 3.000, enek apa sego bandeng lah dan sebagainya, semua ada warung makan dan itu selalu ramai. Tapi lihat perpustakaan, ada yang minat. Sepi banget. Sepi sekali. Coba ketika Anda bayangkan, bukan bayangkan, Anda survei saja. Saat ini di perpustakaan sama di warung-warung makan itu banyak banget. Oke, mau sing ngono. Menurut teman saya itu berarti orang lebih fokus kepada perutnya daripada fokus kepada otaknya. Wah ini agak keras ya, tapi ya ora apa lah sekali-kali mahasiswa itu ditampar ini. Nah itu Mbak Fafa kira yang bisa saya sampaikan itu. Silakan kalau ada lagi. Terus tips buat ngembaliin kebiasaan-kebiasaan yang baik itu dulu Mas Kak. Oke. Mengembalikan budaya membaca. Ya, gini. Kita berbicara tentang lingkup kita ya. Sekali lagi kita berbicara berdasarkan di mana kita berada. Kita berbicara dalam lingkup mahasiswa, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengembalikan budaya kita membaca itu adalah sebenarnya jadilah mahasiswa yang sesungguhnya. Jawabannya simpel sih. Hanya itu aja. Kalau kamu jadi mahasiswa sesungguhnya, kamu akan mencari buku itu, akan mencari jurnal, akan mencari sumber-sumber bacaan untuk kamu baca. Karena begini teman-teman. Maksud saya, bukan mahasiswa sesungguhnya itu ya mahasiswa yang akan mencari buku bacaan seperti itu loh. Bukan berarti ke orang yang nggak baca bukan mahasiswa juga sih. Jadi ada mahasiswa yang secara identitas, ada yang mahasiswa yang secara hakikat gitu loh. Wah ini bahasa sufi ya, ini bahasa tasawuf. Jadi ada mahasiswa yang dalam tingkat syariat ya, tingkat formal ya, tingkat asalkan aku di KTM ya mahasiswa. Tapi ada yang mahasiswa dalam tingkat hakikat. Nah, mari kita bergerak pada mahasiswa yang pada tingkatan hakikat ini. Nah, hakikat ini piye to Mas? Menurut saya adalah ketika mahasiswa yang mencari sumber bacaan, mencari informasi, mencari ilmu melalui kegiatan membaca. Karena begini, bagi kita mahasiswa membaca itu adalah tuntutan. Kenapa? Karena setiap sumber yang kita taruh di makalah, yang kita taruh di skripsi nanti, yang kita taruh di laporan penelitian, teman-teman nanti kalau semester 5 ada PLP, di laporan PLP, kemudian nanti kalau KKN di laporan KKN juga, itu sumber-sumbernya adalah dari bacaan, betul nggak? Nah mungkin kan footnote channel TikTok, mungkin. Jadi selama aturan itu masih ada, maksudnya selama kita mencantumkan sumber, baik itu footnote maupun body note itu ya, body note maupun footnote itu adalah dari sumber bacaan. Ya, misalkan kita membahas tentang fikih kita, pengertian fikih. Oh, pengertian fikih adalah gini. Fikih adalah misalkan ya, fikih adalah seperangkat aturan untuk mengatur tata cara ibadah kita kepada Tuhan. Footnote di bawah dari misalkan Prof. Baidi, dekan kita itu, dekan kita menulis misalkan ya, Prof. Baidi 2020 halaman 35. Tuh, terus baru fikih ada fikih muamalah, fikih jinayah, fikih mawaris. Terus footnote di bawahnya misalkan tulisan dari Pak Fauzi Muharram, dekan kita itu Pak Fauzi. Itu kan artinya dari dari tulisan. Enggak mungkin kan pengertian fikih. Fikih adalah seperangkat
aturan yang mengatur ibadah kita kepada Tuhan. Sumber channel TikTok Mukhtar, orang mungkin kan? Betul nggak? Betul nggak? Karena aturan kita adalah dari rujukan buku, dari rujukan tulisan. Nah, selama aturan itu masih berlaku, kita nggak boleh malas. Betul nggak? Kita nggak boleh malas untuk membaca karena iki wis aturan. Dan bagaimana cara membangkitkan supaya kita nggak malas? Jadilah mahasiswa yang secara hakikat itu tadi. Nek kita jadi mahasiswa sesungguhnya, insya Allah gue akan sergap untuk akan rajin untuk membaca. Gitu Mbak Bapak. Iya. Terima kasih buat Mas Adi Mas Alif atas waktunya hari ini, sama terima kasih juga buat Mas Mukhtar yang udah nemenin. Mungkin itulah sedikit informasi yang bisa kita berikan. Untuk membangun motivasi para teman-teman yang dengerin podcast ini. Agar bisa tumbuh lagi minat membacanya. Iya. Motivasi kita semuanya. Ya mungkin kurang lebihnya kita juga mohon maaf karena ya kita kan juga gimana ya, sama-sama belajar gitu. Benar, saya juga masih banyak belajar ini juga. Ya, intinya mungkin saya sedikit ya statement terakhir aja. Harapan saya adalah untuk teman-teman HMPS ini juga ya. Mari mendongkrak kebiasaan untuk berliterasi dalam bentuk kita mewadahi teman-teman. Misalkan ada yang punya karya, ini saran saja ya. Jangan ada yang punya karya tulisan, ada yang punya bakat di bidang penulisan, atau mungkin bisa menciptakan sebuah diskusi buku, diskusi jurnal, kemudian diskusi ilmiah yang berangkat dari bagaimana pentingnya sebuah literasi, itu harus bisa diwadahi oleh teman-teman HMPS. Artinya prokernya selain proker yang lain itu, artinya yang lain juga penting, bukan hanya kalau literasi saja, tapi saran saya untuk kedepannya, untuk kepengurusan berikutnya, kalau bisa benar-benar mewadahi teman-teman untuk menghasilkan diskusi sebuah kelompok-kelompok semacam halakoh-halakoh buku, halakoh-halakoh jurnal, halakoh-halakoh artikel, itu sangat mendongkrak teman-teman untuk bisa aktif membaca seperti itu. Itu untuk HMPS. Kemudian untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, coba saja dulu, nggak usah memberikan standar ya. Coba saja dulu untuk menikmati bagaimana proses membaca itu. Itu kalau minimal sehari baca 1 lembar, 2 lembar, atau baca 1 artikel, itu silahkan dicoba dulu aja. Gak usah banyak-banyak. Nanti temukan sensasi. Wah, ini kayak apa ya? Temukan kenikmatan di sana. Temukan bagaimana kalian kan benar-benar merasakan healing di sana. Dengan membaca itu menjadi sebuah healing gitu. Nanti kalau sudah ketemu titik itu, insya Allah akan ada perubahan di hidup Anda. Nah, itu aja. Saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman HMPS yang sudah mengundang saya. Mudah-mudahan sukses terus untuk HMPS PAI UIN Ademasa Surakarta. Itu aja. Silakan ditutup. Oke teman-teman, sekian podcast kali ini. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.